Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. If you will eat, it is not a dream. Teman-teman, kutipan tersebut adalah salah satu quote paling terkemuka dari Theodor Herzl. Ia menolak keras tudingan orang-orang Yahudi ketika itu yang sangat skeptis terhadap gagasannya tentang pentingnya pendirian negara Yahudi sebagai mimpi. Itu bukan mimpi jika Anda punya kemauan, katanya begitu. Theodor Herzl boleh disebut sebagai inisiator utama gerakan Zionisme internasional. Ia semasa kecilnya memang dididik dalam semangat pencerahan Yahudi Jerman. Lalu mengapa ia sampai pada gagasan tentang pentingnya negara bagi komunitas Yahudi? Ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang ia lihat pada peristiwa Dreyfus pada tahun 1894. Saat itu kaum Yahudi di wilayah Kekaisaran Rusia dan Eropa Timur mengalami banyak penindasan. Dalam pikirannya, semua penindasan itu akan bisa diakhiri jika kaum Yahudi memiliki negara sendiri. Gagasannya tentang negara Yahudi kemudian ia tuangkan dalam buku Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada tahun 1896. Bukannya mendapatkan dukungan, ide itu justru diejek banyak orang Yahudi, utamanya yang tinggal di Eropa Barat, wilayah yang di sana banyak orang Yahudi hidup dalam kemakmuran. Mimpi, kata mereka. Apalagi kemudian Herzl meluncurkan program pengumpulan dana dari kaum Yahudi untuk merealisasikan cita-citanya itu. Ia sempat meminta bantuan dari orang kaya Yahudi seperti Lord Hitch dan Lord Rothschild, tetapi tak membuahkan hasil. Ia tidak mundur. Dalam keterbatasannya, ia berhasil menyelenggarakan kongres pertama Zionis di Basel, Swiss pada tahun 1897. Dalam kongres itu ia mengemukakan program Basel. Isinya tentang langkah-langkah apa yang harus ditempuh hingga tegak negara Yahudi tersebut. Di antara isi program Basel adalah mempromosikan rencana pendirian negara Yahudi kepada para petani, perajin, dan pedagang Yahudi di Palestina, meningkatkan penguatan perasaan dan kesadaran Yahudi, juga langkah-langkah yang harus ditempuh hingga didapat hibah dari pemerintah yang ada, sebuah rumah yang terjamin secara publik dan sah untuk menghindari kemarahan Sultan terlalu dalam. Yang dimaksud Sultan di sini adalah Sultan Abdul Hamid II dari Kekhilafan Utsmani, penguasa wilayah Palestina saat itu. Untuk cita-citanya tersebut, Herzl berkeliling ke wilayah Palestina, Istanbul, dan Jerman guna mencari dukungan. Saat berada di Istanbul, dia sempat mencoba menawari Sultan Abdul Hamid II dengan uang 35 juta lira emas. Ia berjanji untuk membangun benteng pertahanan bagi Khilafah Utsmani dan pelunasan hutang luar negeri asal Sultan mau mencabut larangan bagi Yahudi untuk menetap di Palestina. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Sultan. Titik terang bakal berdirinya negara Yahudi akhirnya didapat saat lahir Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka pemerintah Inggris yang berisi dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi Yahudi di Palestina. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah Khilafah Utsmani dan warga Yahudi di sana menjadi kaum minoritas. Deklarasi Balfour tercantum di dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Arthur Balfour kepada Lord Rothschild, pemimpin Yahudi Inggris, untuk diberitahukan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Proses terus berjalan, akhirnya Inggris membagi British Mandate of Palestine menjadi dua wilayah,
sebagian untuk orang Arab, yaitu penduduk asli tanah Palestina, sebagian lagi untuk orang Yahudi, yaitu bangsa pendatang dari negara-negara di Eropa. Setelah melalui jalan berliku, hanya dalam tempo sekitar setengah abad, tepatnya pada tahun 1948, akhirnya negara Yahudi berdiri. Theodor Herzl benar, if you will eat, it is not a dream. Theodor Herzl sendiri tidak sempat menyaksikan berdirinya negara yang ia impikan tersebut. Ia keburu meninggal pada tahun 1904, sekitar 7 tahun sejak ia melontarkan gagasan pendirian negara Yahudi akibat radang paru-paru dan lemah jantung. Ia dikuburkan di Wina, kemudian dipindahkan ke Bukit Herzl di Yerusalem pada tahun 1949. Praktis sebenarnya dia tidak terlalu banyak berbuat untuk cita-citanya tersebut. Meskipun begitu, komunitas Yahudi sangat menghargai Herzl. Pasalnya, dari gagasannya itulah benar-benar berdiri negara untuk kaum Yahudi. Padahal cita-cita itu pada awalnya dianggap sebagai mimpi. Dalam deklarasi kemerdekaan Israel, Herzl lah satu-satunya tokoh yang namanya disebut secara khusus dan secara resmi diberi sebutan Bapak Negara Yahudi atau The Father of Jewish States. Teman-teman, mimpi Herzl telah terwujud. Hasilnya, kini rakyat Gaza tidak dibunuh dengan satu pedang karena banyak penjahat yang terlibat melawan mereka. Sebagaimana mereka dibunuh oleh tangan entitas Yahudi dan pendukungnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman, demikian inspirasi ringkas kali ini. Semoga kita diistimewakan di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.